anak gitu. Cuman kan banyak netizen yang agak rada-rada, sehingga ya tahu sendiri kan, ya ngetek Gabriel, ini bla 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 bla. Jadi itu yang mungkin yang membuat tidak nyaman situasinya. Itu kami semua sudah Respon mengejutkan Dewi Persik usai bertemu Aldi Taher. Hal itu dipicu oleh pengakuan Aldi Taher sebelumnya yang mengakui bahwa Gabriel putra Dewi Persik sebagai anaknya. Ya, klaim Aldi Taher itu memang sempat membuat Dewi Persik merasa sewot. Ia sampai membuat postingan di sosial media. Tak puas dengan kalimat yang samar-samar, Dewi Persik bahkan juga langsung menyebut Aldi Taher. Respon Aldi Taher di luar dugaan. Bahkan ketika bertemu secara langsung dengan Dewi Persik, Aldi Taher juga menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Lantas, seperti apa respon Dewi Persik atas permintaan maaf dan janji dari mantan suaminya ini untuk mengintrospeksi diri ke depan? Seperti apa pula kurban Dewi Persik di hari Idul Adha tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak ada gading yang tak retak. Demikian juga halnya dengan manusia tak luput dari salah. Biduan Dewi Persik menyadari betul ada gium tersebut. Karena itu ketika ia siang tadi kembali disentil terkait permintaan maaf dari mantan suaminya, Aldi Taher, yang diungkapkan sebelumnya lantaran Aldi Taher pernah mengaku-ngaku bahwa Gabriel putra Dewi Persik sebagai anaknya. Aldi Taher pun kembali mengungkapkan permintaan maafnya langsung di hadapan Dewi Persik. kemarin ada berita yang enggak, itu anakku sempat masuk rumah sakit 3 hari. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah sehat. Ternyata dia diare, mungkin makanan dan yang lain-lain. Kan soalnya kan Gabriel masuk ke infanteri, jadi mungkin lebih keras. Jadi ya kayak gitulah. Sebenarnya bukan Mas Aldi Taher itu baik. Mas Aldi itu baik. Maksudnya menganggap anak gitu. Cuman kan banyak netizen yang agak rada-rada, sehingga ya tahu sendiri kan, ngetek Gabriel, ini bla 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 bla. Jadi itu yang mungkin yang membuat tidak nyaman situasinya. Itu kami semua sudah katanya ada podcast lagi, dia baru minta maaf lagi. Dia itu sudah di apa namanya? Klarifikasi. Sudah dibilang jangan di-upload. Dia bilang podcast sama siapa gitu ya, pernah bahas tentang kakak Gegem. Oh iya Mas Aldi, makasih udah infoin. Ya bismillah Bunda Dewi yang baik hati. Jadi dia minta maaf. Ini bukti aku minta edit beberapa minggu lalu ke mereka Bunda, katanya. Jadi dia nggak kepingin ada problem lagi. Jadi dia kasih tahu ke saya gitu, bahwa takutnya nanti ada rame lagi, saya kaget katanya. Jadi dia kasih tahu. Tapi mungkin anak marah juga nggak sih, mami anak dibawa-bawa gitu. Ya kan sudah saya tegaskan Mbak gitu, tapi semuanya sudah clear. Intinya sekarang ke Gabrielnya. Makanya kan kemarin aku tuh bingung ketemu Gabriel bagaimana, ya kan. Ternyata anak itu enggak, tadi ketemu dia peluk aku, terus dia bilang nggak usah Cik ngomong apa-apa, aku sayang sama mama. Dewi Persik terlihat merayakan Hari Raya Idul Adha tahun ini dengan ikut berkurban. Beberapa hewan kurban yang sangat super disumbangkan oleh Dewi Persik. Ditemui awak media hari ini, Dewi Persik menjelaskan terkait hewan kurban yang ia sumbangkan kali ini. Di balik hewan kurban yang dipersembahkan Dewi Persik, ada kesadaran akan kebaikan Allah yang telah ia terima selama ini dan kepedulian kepada sesama sebagai sama-sama makhluk ciptaan Allah. Relasi itulah yang membuat Dewi Persik selalu berusaha untuk berbagi semampunya. Karena itu, ia juga mengungkapkan soal harapannya di tahun 2026 ini. Dari tahun 2020 sampai tahun
2026 tradisi ini selama saya tinggal di sini selalu dilakukan gitu. Ini tradisi yang dibawa dari turun temurun keluarga besar gitu. Gitu sayang. Ini kan momen. Jadi belum tentu tahun depan saya masih ada dan masih diberi kesempatan untuk berbagi. Jadi momen-momen kayak gini aku nggak kepengen hilang gitu aja, dan biar makin tambah bersyukur. Karena ketika kita cuma ngandelin duit ya udah terus diserahkan, tapi kita nggak lihat kan mereka itu sampai ngantri, sampai bisa ngeliat kan muka-mukanya betapa mereka senangnya. Nah kita ini kayak saya sama Allah itu dikasih rezeki, dipermudah, dikasih duit, dikasih rezeki sehat, ya harus berbagi gitu. Jadi kalau melihat orang-orang yang di luar sana banyak-banyak yang susah itu, ya Allah terima kasih aku masih dikasih sehat gitu sama Allah gitu loh Mbak. Jadi aku merasa bersyukur atas apa yang aku dapat saat ini. Di sisi lain, Aldi Taher sebelumnya telah meminta maaf kepada Dewi Persik melalui awak media karena pernah menyebut Gabriel anak Dewi Persik sebagai anaknya. Aldi Taher meminta maaf dan menyebut akan mengintrospeksi diri atau mengevaluasi dirinya di hari-hari yang akan datang. Ia juga membenarkan ungkapan Dewi Persik terkait ranah privasi anaknya dan menyebut bahwa sebenarnya ia merasa bangga dengan Dewi Persik di mana ia telah menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik dan penuh cinta dalam mengasuh dan membesarkan serta mendidik Gabriel. Aldi Taher bahkan mengakui bahwa ia dan istrinya senang mendoakan Dewi Persik dan mengaku bahwa dirinya sudah meminta maaf kepada Dewi Persik secara langsung melalui DM. Bismillah, aku sampaikan ke beliau, aku juga udah DM, aku minta maaf banget pada Bunda Dewi. Aku harus ya muhasabah diri, dan benar kata Bunda Dewi gitu loh, ada ranah privacy, dan aku sebenarnya Bismillah ya tujuannya aku bangga gitu ya. Dan ibaratnya kita kan, aku sama istriku sama keluarga itu senang mendoakan selalu Bunda Dewi gitu. Dan tadi aku udah DM juga, udah aku komen minta maaf sebesar-besarnya, dan insya Allah ya mungkin dari hal ini aku banyak belajar lagi. Bismillah. Wajar sih Kak, karena beliau kan nih, aku sangat seneng lihat beliau tuh, termasuk jadi contoh aku sama Bunda Billy juga untuk kita mendidik anak. Beliau itu tipe orang ya melihat hati. Jadi tanpa merespon pun aku yakin beliau. Aku juga tadi telepon Bang Sandi juga, kan kita udah kayak keluarga kan. Terkait postingan Dewi Persik di sosial medianya yang meminta Aldi Taher tidak membawa-bawa nama Gabriel putra Dewi Persik, Aldi Taher melihat hal tersebut wajar-wajar saja. Aldi Taher mengakui bahwa ia memang tidak seharusnya melakukan hal tersebut karena ia tidak pernah hadir dalam kehidupan Gabriel. Karena Dewi Persik sendirilah yang mengasuh dan membesarkan Gabriel. Bahkan Aldi Taher mengakui bahwa ia dan sang istri justru senang melihat sosok Dewi Persik sebagai contoh dalam mendidik dan merawat anak. Aldi Taher pun berjanji akan selalu mendoakan Dewi Persik dan dirinya akan berusaha muhasabah diri atau mengintrospeksi diri agar tidak melakukan hal itu lagi di kemudian hari. Itu hal yang wajar sih Kak, karena beliau kan nih, aku sangat seneng melihat beliau tuh, termasuk jadi contoh aku sama Bunda Billy juga untuk kita mendidik anak, merawat anak. Beliau tuh, aku cerita ya, memang aku gak pernah hadir. Benar kata Bunda Dewi, beliau membesarkan sendiri. Dan udah aku cuma bisa mendoakan, aku muhasabah diri. Sekali lagi aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Banyak teladan beliau tuh ya, aku selalu bilang, yang mengingatkan aku baca Al-Quran tuh Bunda Dewi. Dari dulu dia bilang, Mas Aldi, jangan lupa sholat, baca Al-Quran. Bahkan waktu aku didiagnosa kanker, pertama kali orang yang nge-DM saya, nyemangatin saya, selain keluarga ya, tapi beliau keluarga juga kan, maksudnya kakak adik, orang tua gitu. Dia DM, Mas Aldi cepat sembuh ya, semangat, jangan sedih-sedih, pokoknya harus kemo, ya harus jalan semuanya, Mas Aldi harus happy. Makanya aku sekali lagi tadi aku bilang juga kepada dokter, di mobil aku ketikkan
mohon maaf yang sebenarnya Bunda Dewi, aku akan muhasabah diri insya Allah. Di sisi lain, Dewi Persik sempat melarang Aldi Taher untuk tidak membawa-bawa nama Gabriel anaknya ketika berbicara dimanapun. Lantas, seperti apa respon Aldi Taher terhadap pernyataan mantan istrinya itu? Benarkah Aldi Taher sempat meminta maaf kepada Dewi Persik? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dewi Persik sebelumnya sempat melarang Aldi Taher agar tidak membuat pernyataan yang seolah hadir dan berperan sebagai ayah bagi Gabriel selama ini karena tidak sesuai kenyataannya. Larangan Dewi Persik itu disampaikannya melalui postingannya di sosial media. Seperti ini ungkapan kegalauan hati Dewi Persik di akun Instagramnya terkait pernyataan orang atas putranya Gabriel. Tidak semua hal tentang anak saya pantas dijadikan komentar. Kalau tidak bisa menjaga perasaan anak orang, jangan membuat asumsi tentang hidupnya. Dipakai hatinya sebelum bicara anak orang, kecuali memang manusia yang tidak punya hati, naudzubillah. Berbicara tentang hubungan orang dewasa tidak perlu bawa-bawa ke status anak saya. Anak saya bukan bahan narasi untuk siapapun. Empati itu penting apalagi menyangkut anak. Saya aja ibunya yang merawat dari anak saya tahu dunia tidak pernah bilang anak adopsi atau angkat. Ini mulut manusia yang katanya dewasa dan beriman, kok kayak orang tidak berpendidikan dan tidak berempati? Mengetik tanpa bersalah dan ikut campur privasi orang, saya yang punya hak sebagai orang tua untuk membicarakan ranah privasi untuk anak saya, bukan orang lain yang membuka ruang komentar sembarangan dengan mengintimidasi. Astagfirullah. Bunda Dewi Persik tersayang yang baik hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bunda. Bismillah, insya Allah aku muhasabah diri. Di sisi lain, Dewi Persik sebelumnya juga memposting pernyataan yang cukup menohok di sosial media terkait putranya Gabriel. Selain Dewi Persik berjanji pada dirinya akan selalu menjaga anaknya Gabriel serta merawatnya dengan penuh cinta dari lahir di dunia ini hingga sekarang, dan akan terus menjaga harga diri anaknya, menjaga rasa aman dan kepercayaannya yang ia berikan untuk anaknya. Ia juga berharap kepada siapapun agar tidak mengaitkan anaknya dengan siapapun ayahnya. Tolong bagi manusia-manusia dengan kerendahan hati saya untuk tidak membawa nama Gabriel untuk kepentingan sendiri atau sebuah kepentingan. Bahkan menyebut Gabriel anak si laki A atau si laki B, di masa lalu saya itu sangat mengganggu kami, terutama saya sebagai mamanya. Lagian Gabriel juga bukan artis. Gabriel anak saya lahir di dunia ini hanya saya sebagai orang tuanya, tidak ada yang lain. Siapa bapaknya itu privasi saya. Dan saya tidak berkenan jika nama laki-laki di masa lalu saya dikaitkan dengan Gabriel anak saya. Kenapa tidak boleh bilang bapaknya si ini si itu? Karena saya tidak mau menciptakan identitas palsu bagi anak dan menyeret nama orang lain dalam hubungan yang sebenarnya tidak ada. Dewi Persik mengaku merasa bangga pada Gabriel putranya yang kini telah meraih cita-citanya. Lantas, apa pula yang membuat Dewi Persik kini merasa tenang hatinya terkait putranya ini? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dewi Persik sebelumnya sempat mengungkapkan rasa bangganya ketika putranya berhasil lulus dari akademi militer dan kini menjadi lebih dewasa.
Sebagai ibu, Dewi Persik telah berpesan kepada putranya agar tidak pernah meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban luhur dari agama yang dianutnya. Dewi Persik juga mengungkap bahwa dirinya pernah diingatkan putra kesayangannya agar tidak semua momen harus diposting di sosial media. Hal itu diutarakan sang anak lantaran ia berkarakter introvert alias berkepribadian yang bersifat tertutup. Terhadap rumor-rumor miring di luar, Dewi Persik telah mengingatkan Gabriel untuk selalu melihat Dewi Persik sebagai ibundanya. Ia meminta Gabriel putranya untuk tidak perlu merasa khawatir dengan apa yang dipergunjingkan oleh orang lain di luar sana dan tetap pada pendiriannya sendiri yang teguh. Oh, itu terbayarnya itu adalah Masya Allah anak aku ini patuh, nurut gitu. Karena kan mamanya memang pingin anaknya itu jadi abdi negara, mau itu di Polri atau di TNI. Kebetulan anaknya sendiri pingin di TNI, jadi terbayar, senang gitu. Jadi malah justru kalau misalkan ada yang, kalau aku tanya, kan anak-anak sekarang tuh suka pacar-pacaran tuh. Mas gimana? Itu paling kasih mah gitu. Terus pernah handphonenya aku bawa ambil kan dia asik nih. Kan mungkin nggak pernah megang handphone, aku ambil handphonenya kan, lihat dong gitu. Dia kan gini apa sih? Lihat, jadi jadi mama inget ya teman-temannya Mas Gabriel. Jadi mamanya tuh suka ngecekin handphonenya anakku, aku cekin gitu. Kayak aku pacarnya juga aku cekin gitu. Terus kalau misalkan ada yang panggil dia sayang gitu, aku tanya ini sayang ini siapa? Ternyata oh enggak, ya biasa aja gitu. Anaknya terbuka. Kalau misalkan gini dilihat lagi, ini mama mau upload gitu. Boleh ya sayang, mama upload ya gitu. Kadang kan aku izin sama dia kan, kok nggak dijawab-jawab, ya udah aku upload aja gitu. Nanti kalau udah rame baru tuh pas hari weekend dia mungkin ngingetin, Ma, nggak semua harus diupload Ma gitu. Terus aku bilang, oh iya ya maaf ya sayang, kenapa? Enggak apa-apa gitu. Tapi dia tidak pernah yang menyakiti perasaan aku, yang terus ngatur-ngatur nggak. Cuman dia selalu bilang, Ma, nggak semua diupload Ma, itu. Jadi itu yang selalu ada dalam pikiran aku. Anaknya kan memang dari dulu introvert kan. Terus paling aku selalu ngasih tahu sama dia bahwa sayang kalau kamu baca omongan-omongan di bawah sana yang mengatakan bahwa kamu begini, kamu anak begini, kamu inget ya, kamu lahir di dunia itu yang dilihat tuh mama, bukan siapa-siapa. Jadi mama ini adalah mama kamu yang merawat kamu. Dari kamu tuh melek di dunia itu nggak ada perempuan yang dilihat sama Mas Gabriel tuh cuma mama gitu. Dia jawabannya apa? Dia paling cuma peluk aku, cium aku. Jadi aku tenang walaupun orang ngomong kayak gimana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.